You said never let me go. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam Indonesia Kaya. Batu dan kayu jadi tanaman. Selanjutnya saya persilakan pembicara satu untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang Kerajaan Buton. Kerajaan Buton berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan ibu kotanya Kerajaan Buton berada di kota Bau-Bau. Sejarah pembentukan kawasan. Sebagai sebuah negeri, keberadaan Buton tercatat dalam negara Kertagama Karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Dalam naskah kuno itu, negeri Buton disebut dengan nama Butuni. Digambarkan, Butuni merupakan sebuah desa tempat tinggal para resi yang dilengkapi taman, lingga dan saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Cikal bakal Buton sebagai negeri telah dirintis oleh 4 orang yang disebut dengan Mia Patamiana. Mereka adalah Sipanjonga, Simalui, Sita Manajo, Sijawangkati. Menurut sumber sejarah lisan Buton, 4 orang pendiri negeri ini berasal dari Simenanjung Melayu yang datang ke Buton pada akhir abad ke-13 Masehi. 4 orang atau Mia Patamiana tersebut terbagi dalam 2 kelompok, Sipanjongan dan Sijawangkati, Simalui dan Sitamanajo. Menurut cerita dari masyarakat setempat, pemukiman pertama ke-4 tokoh pendiri Kerajaan Buton berada di daerah Kalama di desa Katobengke, Bau-Bau. Daerah inilah yang menjadi cikal bakal wilayah Kesultanan Buton. Selain 4 limbo di atas, di Pulau Buton juga telah berdiri beberapa kerajaan kecil, yaitu ada Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todanga, dan Batauga. Kerajaan-kerajaan kecil dan 4 limbo di atas kemudian bergabung dan membentuk sebuah kerajaan baru dengan nama Kerajaan Buton dan memilih seorang wanita yang bernama Wakaka sebagai raja. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1332 Masehi dengan naiknya Wakaka sebagai raja putri Kerajaan Buton semakin berkembang hingga Islam masuk ke Buton melalui Ternate. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, selama masa pra-Islam, di Buton telah berkuasa 6 orang raja. 2 di antaranya perempuan. Perubahan Buton menjadi kesultanan terjadi pada tahun 1542 Masehi atau 948 Hijrah. Bersamaan dengan pelantikan Laki Lakonto sebagai Sultan Buton pertama dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa penasaran tentang keunikan lokasinya di Kerajaan Buton. Di sini ada beberapa keunikannya, ada rumah adat Balige, dan ada juga benteng terluas di dunia, dan ada juga ini upacara adatnya dan pakaian adatnya, dan ada juga bermata biru.
topografinya ada kondisi topografi tanah daerah Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit tersebut terbentang daratan-daratan yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah penggunungan relatif rendah, berada pada ketinggian 100-500 mdpl. Kemiringan tanah mencapai 400 dan Buton merupakan pulau di Sulawesi Tenggara dan dikenal sebagai satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki jebakan aspal alami. Kandungan aspal alam di pulau ini mencapai 663 juta ton dengan asumsi bahwa kandungan aspal murni rata-rata 20% dari total deposit. Maka kandungan aspal yang ada di Buton mencapai 132 juta ton, lebih dari cukup untuk kebutuhan dalam negeri yang per tahunnya mencapai 1,2 juta ton. Endapan aspal yang ada di Buton merupakan satu-satunya cadangan aspal alam di Indonesia. Di sini ada beberapa keunikan lagi yang ada di Kerajaan Buton. Ada pantai Nirwana dan ada juga pantai Bahari. Ada juga air terjun Kalata dan ada juga air terjun Kadau dan goa air Lakasa dan danau Ananotei. Dan vegetasinya juga ada beberapa, ada bukit Teletabis dan ada juga hutan Lambu Sango dan ada juga kawasan sekitar Karaton dan ada juga hutan mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, seperti yang sudah kawan-kawan saksikan dalam bentuk video dokumenter dan juga hasil-hasil pemaparan materi pembicara pertama. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui atau membicarakan terkait filosofi dari struktur etnis Buton yang syarat akan nilai-nilai. Banua Tada adalah rumah suku Wolio atau orang Buton di Kabupaten Buton. Kata Banua dalam bahasa setempat berarti rumah, sedangkan Tada berarti siku. Dari letter-letter tersebut dapat kita artikan Banua Tada adalah rumah siku. Berdasarkan status sosial penghuninya, struktur bangunan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama Kamali, kedua Banua Tada Tare Patapale, dan yang ketiga Banua Tada Tare Talupale. Kamali atau yang lebih dikenal dengan nama Malige berarti Maligai atau istana, yaitu tempat tinggal raja atau sultan dan keluarganya. Kemudian kedua Banua Tada Tare Patapale yang berarti rumah siku bertiang 4 adalah rumah tempat tinggal para pejabat atau pegawai istana. Dan yang terakhir Banua Tada Tare Talupale yang berarti rumah siku bertiang 3 adalah tempat tinggal untuk orang biasa. Masyarakat luas lebih banyak mengenal Malige sebagai rumah adat masyarakat Buton daripada kedua jenis rumah adat Buton lainnya. Hal ini dikarenakan Malige yang merupakan arsitektur peninggalan Kesultanan Buton syarat dengan nilai-nilai dan kearifan budaya serta peradaban masyarakat Buton di masa lampau. Kemudian dapat kawan-kawan lihat gambar dari Malige dan pendetailan dari Malige, dari atap, kemudian siku atau sistem pasak, dan bagian kaki. Tampak bangunan terbagi 3 sebagai ciri 3 alam kosmologi, yakni alam atas atau atap, kemudian alam tengah atau badan rumah, dan alam bawah atau kaki atau disebut juga dengan kolong. Masing-masing bagian tersebut dapat diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain dapat membentuk suatu struktur yang kompak dan kuat di mana keseluruhan elemennya saling berkaitan dan berdiri di atas tiang-tiang yang menumpu pada pondasi batu alam. Dalam bahasa Buton disebut sandi.
Sandi berfungsi meletakkan tiang bangunan. Antara sandi dan tiang bangunan diantarai oleh satu atau dua papan alas yang ukurannya disesuaikan dengan diameter tiang dan sandi. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan bangunan secara keseluruhan. Nah, kalau dalam ilmu sipil modern itu kita kenal dengan istilah slope. Penggunaan batu alam tersebut bermakna simbol prasejarah dan pemisah alam dunia dan alam akhirat. Konsep dualisme walaupun sebenarnya jika ditinjau dari fungsinya lebih bersifat profan. Bentuk rumah adat tradisional orang Buton diibaratkan tubuh manusia yang memiliki kepala, badan, kaki, dan hati. Bagian kepala dianalogikan atap rumah, kemudian badan dianalogikan dengan badan rumah. Kaki dianalogikan sebagai bawah atau kolom rumah atau sandi, dan hati dianalogikan sebagai pusat rumah. Menurut keyakinan orang Buton, hati merupakan titik sentral tubuh manusia. Dengan demikian, sebuah rumah harus memiliki hati. Seperti yang sudah kawan-kawan lihat di gambar, dalam pembagian mahligai tersebut, ada kepala, bagian atap, kemudian badan, bagian tengah rumah, kemudian hati, dan kaki atau bagian kolom atau sandi. Di gambar tersebut juga ada sistem pasak. Jadi bangunan mahligai ini dalam struktur bangunan tidak menggunakan paku, murni menggunakan hasil alam berupa kayu yang dinamakan pasak. Pasak ini seperti sebuah penghubung setiap struktur yang dipalu sebagai penghubung. Kemudian sampai sekarang dalam kawasan Keraton Buton, tepatnya di dalam benteng yang kemudian sudah disampaikan oleh pembicara pertama, yang merupakan benteng terluas di dunia, sekitar 4.000 sekian hektar. Nah, masih terdapat peninggalan-peninggalan arkeologi yang masih dijaga sampai saat ini. Dan seperti yang kawan-kawan atau teman-teman sudah lihat di video dokumenter tersebut, yang sempat saya masukkan agar kawan-kawan lebih punya gambaran terkait seperti apa sih suasana di dalam benteng Keraton Buton tersebut. Baik, kawasan arkeologi yang masih ada sampai sekarang dan masih dirawat, yang pertama ada Masjid Agung Keraton. Kemudian yang berikutnya ada makam Sultan Murhum yang merupakan sultan pertama ketika kerajaan Buton berubah menjadi kesultanan. Kemudian yang kedua ada batu Popaua. Nah, batu Popaua ini dulu ketika pergantian raja atau sultan, maka si pengganti tersebut memasukkan kakinya ke dalam batu Popaua tersebut dan diputari menggunakan payung kerajaan. Kemudian yang kedua ada Mariam. Mariam kalau di masyarakat Buton dikenal dengan istilah badili. Jadi dalam kawasan keraton tersebut, hampir setiap titik ada badili atau Mariam. Kemudian kedua, Baluara. Baluara ini semacam satu bangunan tinggi, lebih dari tinggi benteng, yang kalau di Indonesia kita kenal dengan bastion. Kemudian ketiga, Lawa. Lawa jadi setiap benteng di 17 titik itu ada lawa, semacam lubang atau pintu untuk masuk ke dalam kawasan benteng tersebut. Yang menurut orang Buton atau kepercayaan orang Buton, filosofi itu atau pemaknaan dari lawa tersebut, yaitu dari jumlah lubang dalam tubuh manusia. Kemudian yang berikutnya ada batu Wolio. Nah, batu Wolio ini merupakan batu yang menjadi satu bukti arkeologi penamaan orang Wolio di kerajaan atau Keraton Buton. Dan yang terakhir ada benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terluas di dunia dan mendapatkan rekor muri tahun 2000 sekian, saya lupa. Nah, selanjutnya ada view dan vista. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dimenafikan dan bahkan diakui di internasional bahwasannya keindahan Wakatobi atau keindahan Bau-Bau atau keindahan Keraton Buton dikenal sampai ke
internasional. Nah, ini saya sampaikan beberapa saja perwakilan dari VU dan Pista di daerah Buton, tepatnya di sekitar kerajaan. Ada Goa Maupu. Kemudian yang kedua ada hutan Lambu Sango. Yang ketiga ada air terjun Kandau. Keempat ada Batu Sori. Kelima ada Danau Langkadea. Dan keenam ada Pantai Nirwana. Nah, bahkan keindahan Buton bukan hanya berada di pesisir pantai atau di perbukitan, atau keindahan-keindahan bekas peninggalan peradaban di dalam kawasan Keraton Buton tersebut, atau keindahan gua alam, atau keindahan hutan, atau keindahan gunung, tetapi di dalam laut juga mempunyai keindahan yang luar biasa. Terumbu karang masih dirawat dengan sedemikian rupa. Ikan-ikan dengan berbagai macam jenis masih berada di terumbu karang karena rumahnya tidak dirusak. Tidak seperti di Kalimantan Timur yang dirusak rumah burung-burung dan cacing-cacing tanah. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Indonesia Kaya. Batu dan kayu jadi tanaman. Terima kasih.